beberapa waktu terakhir kembali ramai dibicarakan di media sosial, yaitu The Devil All the Time, sebuah film adaptasi novel karya Donald Ray Pollock yang dirilis di Netflix. Yuk kita bahas bareng-bareng dari sinopsis, konteks unsur menonjol sampai kesan pribadi setelah menontonnya. Menurut Rianti, bagaimana sinopsis film ini? Jadi menurut saya sinopsis dari film The Devil All the Time bercerita tentang kehidupan beberapa karakter di dua kota kecil di Ohio dan West Virginia pasca Perang Dunia Kedua hingga era 1960-an. Film ini menggambarkan bagaimana kekerasan, trauma perang, agama, dan korupsi moral saling bertautan dan membentuk nasib para tokohnya. Dan tokoh utama yang menjadi fokus cerita adalah Arvin Rules. Siapa itu Arvin Rules? Jadi Arvin Rules yaitu seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan dan tragedi setelah kehilangan kedua orang tuanya. Arvin dibesarkan oleh neneknya. Sepanjang film, ia berjuang memahami makna keadilan, balas dendam, dan moralitas. Di tengah dunia yang tampak tidak adil, kontak sosial era tersebut penting. Masyarakat masih sangat religius, trauma perang masih terasa, dan banyak orang menggunakan agama untuk membenarkan tindakan buruk mereka. Film ini ingin memperlihatkan sisi gelap manusia dan bagaimana lingkungan membentuk pilihan hidup seseorang. Film yang sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi menurut Ayu, apa sih unsur-unsur yang menonjol dalam film tersebut? Nah, beberapa unsur yang membuat film ini kuat dan menarik untuk diapresiasi. Yang pertama, tema yang gelap dan mendalam. Tema besar film ini adalah agama, kekerasan, dan moralitas yang digambarkan tanpa filter. Tidak ada karakter yang benar-benar suci. Semua manusia punya sisi gelap. Wah. Yang kedua yaitu penokohan yang kompleks. Arvin sebagai tokoh utama berkembang dari anak polos menjadi pemuda keras karena keadaan. Sementara itu karakter sampingan seperti pendeta, Thea Gardin, dan pasangan pembunuh berantai menunjukkan bagaimana kekuasaan dan obsesi bisa merusak moral manusia. Yang ketiga yaitu alur non-linear. Film ini memakai alur yang melompat-lompat, memperlihatkan beberapa kisah yang awalnya tampak terpisah tetapi kemudian saling terhubung. Hal ini memberikan pengalaman menonton yang intens. Yang keempat, visual dan atmosfer suram. Sinematografinya penuh warna gelap dan ton muram yang memperkuat suasana tragis. Nah, kan kita sudah bahas nih unsur-unsur menonjolnya. Yuk kita simak relevasi sosial dan budayanya. Jadi relevasi sosial dan budayanya, walaupun berlatar di Amerika tahun 1950-an, film ini sangat relevan dengan kondisi sekarang. Soal penyalahgunaan agama, masih banyak orang yang memanfaatkan agama untuk membenarkan tindakan buruk. Wah, sangat tidak bisa dipungkiri ya bahwa agama untuk membenarkan hal begitu. Kekerasan dalam keluarga, isu ini tetap aktual dan sering terjadi. Tekanan sosial dan trauma, film ini menunjukkan bahwa trauma bisa diwariskan dan membentuk karakter seseorang. Pertanyaan moral, kapan kita harus melawan? Nah, ketidakadilan, apakah balas dendam selalu salah? Mungkin itu masih dipertanyakan ya teman-teman. Film ini mengajak kita merenungkan bahwa manusia tidak sederhana, baik atau jahat, tetapi dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman, dan trauma. Jadi, apa sih kesan pribadi tentang film ini? Kesan pribadi setelah kita menyimak beberapa sinopsis tersebut, setelah menonton The Devil All the Time, kesan yang paling terasa adalah rasa gelap, emosional, dan penuh renungan. Film ini bukan tontonan ringan, tapi justru di situ kekuatannya. Saya pribadi merasa film ini berhasil membuat penonton ikut tenggelam dalam konflik batin para tokohnya. Arvin adalah karakter yang sangat manusiawi, tidak sempurna, tapi berusaha bertahan dan mencari jalan yang benar.
Wah, jadi Arvin ini anaknya yang dia tetap kuat ya. Dia mau berjuang sendiri. Film ini juga membuat saya berpikir ulang tentang bagaimana lingkungan dan trauma masa kecil bisa mempengaruhi keputusan seseorang di masa depan. Nah teman-teman, itu dia kisah perjalanan film yang sangat-sangat luar biasa yang berjudul The Devil All the Time. Semoga bisa memberi gambaran dan menginspirasi teman-teman untuk menonton film ini atau membaca novelnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Sastra Santai kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Niputu Aisyawitri dan saya Rianti Mokosolam pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dah.